Halo teman-teman, balik lagi di channel Tamagon Maniacs. Di chapter sebelumnya kita melihat bagaimana dua pembunuh bersaudara baru muncul dan langsung mengguncang di sisi. Mereka bukan sembarang musuh. Kekuatan mereka bahkan membuat Seba dan kawan-kawannya seperti anak kecil yang baru belajar bertarung. Satu dengan kecepatan mematikan dan insting pendengaran yang tajam, dan satunya lagi si adiknya, si pemegang Gatling, benar-benar gila dengan kekuatan yang luar biasa. Pertarungan pun berlangsung brutal. Toramaru, Amane, dan Mavuyu bahkan tak sempat bernafas sebelum dihantam mundur berkali-kali. Seba pun sendiri sampai kewalahan meski sudah menggunakan kemampuan menghilangnya. Tapi semua berubah ketika si adik ini jatuh ke dalam kolam renang. Ternyata dia tidak bisa berenang, dan untuk pertama kalinya si kakak pun kehilangan kendali, panik lalu langsung menyelamatkannya. Di situ kita tahu bahwa sekuat apapun mereka, dua bersaudara ini pun punya satu kelemahan. Mereka terlalu terikat satu sama yang lainnya. Namun momen itu tidak berlangsung lama. Dengan senjata misterius yang mampu membuyarkan air dalam satu hentakan saja, keduanya pun kembali naik ke permukaan dan siap melanjutkan pertarungan. Yup, dan jadi sekarang kita akan lanjutkan Saga Race chapter 234 dan selamat menonton. Chapter 234 mendapatkan judul Pertempuran yang Menentukan Nasib Saionji. Cerita ini dimulai dengan kembali melanjutkan apa yang terjadi pada cerita sebelumnya, di mana memperlihatkan Saionji bersaudara masih terlihat sangat powerful dari kelompok Seba dan kawan-kawannya di Jijizi. Seba dan kawan-kawannya ini terus berusaha menyerang dua saudara ini demi menghentikan mereka di sana, dan kemudian akan berencana untuk memasukkan Sakamoto yang masih dalam keadaan tidak sadar bersembunyi di akademi tersebut. Di sini kita akan melihat bagaimana Seba yang tidak bisa untuk menghentikan dua saudara mengerikan tersebut dengan berlumuran darah yang cukup banyak, dan dia pun didekati oleh saudara kandungnya yakni Mavuyu yang khawatir akan keadaan dari kakaknya ini. Kita kemudian melihat Seba yang terluka cukup parah akibat pertarungannya dengan dua musuhnya tersebut. Dan disinilah Seba menginstruksikan kepada rekan-rekannya yang lainnya agar cepat pergi dari sana dan sekarang juga, karena dia sedang merencanakan sesuatu yang akan bisa untuk menyibukkan dua saudara Saionji tersebut. Kemudian pada halaman selanjutnya kita diperlihatkan pertengkaran ringan antara dua karakter dari Saionji bersaudara ini. Si perempuan ingin mandiri dalam bertarung, sementara si laki-laki tetap ingin melindunginya meski terlihat jengkel. Kemudian di sisi yang lainnya, Mavuyu sempat khawatir terhadap sang kakak yang terluka parah. Sementara itu Seba meminta adiknya untuk melarikan diri dan memperingatkan rekan-rekannya meski sang adik masih enggan untuk meninggalkannya. Disinilah kemudian terlihat Seba yang memaksa adiknya beserta dengan Toramaru memakai pakaian menghilang miliknya. Dan kemudian Seba merencanakan pelarian dari mereka berdua dengan langsung melemparkan kedua orang tersebut keluar dari ruangan agar menjauh dari dua pembunuh bayaran bersaudara ini. Dan tentu sekarang otomatis hanya dia seorang yang berada di ruangan tersebut bersama dengan dua kakak beradik pembunuh ini. Si kakak perempuan ini pun bertanya kepada Seba, apakah dia merencanakan akan menghentikan mereka berdua ini sendirian seperti itu. Ada kan saling sindir pun terjadi di sini, dan disinilah kita melihat bagaimana rencana yang dilakukan oleh Seba dalam melawan dua pembunuh bayaran tersebut. Serangan mendadak pun dilancarkan oleh Seba ini menggunakan semacam bola air yang dia lemparkan ke arah dari dua pembunuh bayaran ini, yang menyebabkan fokus dari mereka sedikit lengah, dan saat itulah Seba dengan cepat kabur dari mereka berdua. Namun sayangnya mereka berdua di sini pun terlihat sigap untuk mengejar Seba. Disinilah kejar-mengejar pun terjadi, dan di akhir pengejaran ini kemudian Seba terlihat tertangkap oleh saudara perempuan pembunuh bayaran ini. Dan disinilah si perempuan ini langsung menodongkan senjata Gatlingnya ke arah dari Seba. Nah, disinilah ada hal yang menarik. Pada saat si perempuan ini ingin menembakkan peluru ke arah dari Seba, tiba-tiba saja peluru tersebut terhenti, dan seperti ada sesuatu yang menahan peluru tersebut dari jarak dekat hingga tidak bisa mengenai Seba. Perempuan ini pun langsung bingung kenapa ini bisa terjadi, padahal tidak terlihat ada penghalang yang menghalangi jalan peluru tersebut ke arah dari targetnya ini. Nah, ternyata ini adalah rencana dari Seba yang berhasil untuk menjebak lawannya di ruangan isolasi yang berlistrik. Di ruangan tersebut terlihat seperti ruangan ICU khusus yang Seba ini buat, dan dia sendiri yang merancangnya khusus untuk Sakamoto. Ini adalah ruangan transparan yang menjadi jebakan yang sangat tidak bisa diprediksi oleh lawannya sama sekali. Dan kali ini dua pembunuh bayaran tersebut pun berhasil tertangkap dan masuk ke dalam ruangan ini. Tentu mendengar mereka dijebak, si perempuan langsung saja mengamuk dan menghancurkan dinding untuk bisa menjebol ruangan transparan ini menggunakan senjata Gatlingnya.
Disinilah Seba menjelaskan bahwa tidak ada gunanya untuk menghancurkan ruangan tersebut. Dinding ruangan ini terbuat dari paduan khusus. Kekuatan manusia tidak akan bisa untuk menghancurkannya. Seba pun menjelaskan kepada dua orang tersebut bahwa mereka akan tetap tinggal di ruangan tersebut untuk sementara waktu. Pada saat si wanita tersebut masih mengamuk, di sinilah kita melihat adanya kamera thermal yang Seba pakai untuk melihat kedua orang yang berada di dalam ruangan tak terlihat tersebut. Di sini mengerikannya, pada saat kamera tersebut mengarah ke si pria pembunuh, kita pun bisa melihat bagaimana tubuh dari pria ini seperti mulai membesar dan mengeluarkan aura yang tidak biasa. Seba pun makin panik dan juga bingung. Terjadi sesuatu yang aneh pada kepala si pria ini dan sepertinya ada masalah yang akan besar yang akan dihadapi. Sistemnya pun mengatakan bahwa tidak ada kekuatan manusia yang akan bisa untuk menghancurkan dinding dari ruangan transparan tersebut. Nah, si pria ini pun kemudian bilang bahwa apakah itu berarti aku bisa menghancurkannya jika aku melampaui batas kekuatan manusia? Yap, Seba kemudian terlihat makin kebingungan dan makin panik dan terjadilah malapetaka ini. Pria mengerikan itu pun kemudian ternyata bisa terbebas dari dinding khusus yang dibuat oleh Seba. Dan bahkan sistem bilang tidak akan ada manusia yang bisa untuk menghancurkan dinding tersebut. Ini pun berhasil dipatahkan dan kita bisa melihat si pria mengerikan ini pun langsung keluar dan mencekik leher dari Seba. Chapter ini pun berakhir dengan intimidasi yang terlihat dari raut wajah pria Saionji ini menatap tajam ke arah dari Seba dan di sisi yang lainnya. Kita pun melihat bagaimana Sakamoto yang masih terlihat tak sadarkan diri berada di dalam mobil. Oke, setelah kejadian brutal di akhir chapter 234 ini, di mana Saionji pria berhasil menghancurkan dinding isolasi yang tak seharusnya manusia mustahil untuk ditembus. Jelas bahwa chapter depan akan menjadi titik balik besar dalam arc ini. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Saionji laki-laki ini sepertinya bukan sekedar peningkatan fisik biasa. Banyak kemungkinan bahwa tubuhnya telah dimodifikasi atau diinfeksi oleh semacam eksperimen rahasia. Entah itu organisasi misterius yang sedang memburu Sakamoto atau hasil dari teknologi yang lainnya. Jadi kemungkinan besar chapter depan akan fokus pada transformasi penuh dari Saionji, memperlihatkan wujudnya yang jauh lebih mengerikan, setengah manusia bahkan setengah eksperimen. Setelah dicekik oleh Saionji di akhir chapter lalu, ada kemungkinan besar Seba akan berada di ambang kematian. Namun karena perannya yang penting dalam teknisi GCC dan orang yang tahu rahasia ruangan isolasi, kemungkinan besar ia tidak akan langsung mati pada chapter depan. Bisa jadi ia akan berusaha lagi untuk melawan balik menggunakan sistem keamanan cadangan ataupun jebakan terakhir yang ia pasang di ruang bawah tanah GCC. Atau mungkin juga Toramaru dan juga Mafuyu yang sempat dilempar keluar ruangan akan berusaha kembali menolongnya. Dan itu bisa menjadi titik awal dari comeback mereka pada chapter ini. Menariknya adalah sistem di ruangan transparan ini menyebut bahwa tidak akan ada manusia yang bisa untuk menembus dinding. Dan pria Saionji itu bilang bahwa kalau aku melampaui batas manusia bukan sekedar dialog biasa sepertinya. Ada kemungkinan dia menggunakan teknologi semacam eksperimen tubuh buatan atau augmentasi fisik dari GCC. Atau ia memiliki semacam mode aktivasi untuk menyalurkan kekuatan destruktif tanpa kendali membuatnya berubah menjadi makhluk setengah mesin. Dan untuk Sakamoto sendiri, pada chapter depan dia masih tidak sadarkan diri dalam perjalanannya. Ini menjadi teaser penting bahwa chapter depan fokus cerita bisa akan mulai berpindah kembali ke Sakamoto dan juga teman-temannya. Yup, jadi sekian saja pembahasan Tamagon terkait dengan review chapter 234 dari Sakamoto Days ini. Minggu depan kita akan lanjut lagi membahas reviewnya dan terima kasih sudah menonton.